pernah ngerasa kerja keras setengah mati tapi hasilnya nihil? Kayak dunia cuman ngetawain semua usaha kecil yang lo lakuin sendirian setiap hari tanpa henti. Kadang lo mikir, mungkin otak lo kurang pinter, padahal sebenarnya hati lo yang terlalu gampang nyerah, dan itu bikin semua peluang besar lepas begitu aja. Dunia nggak peduli sama niat baik lo, karena niat tanpa aksi cuma mimpi kosong yang dipeluk orang-orang lembek buat merasa aman dari rasa takut gagal. Lo bisa punya 100 rencana sekaligus, tapi kalau tiap gagal lo langsung kabur, semua strategi cuma jadi sampah mental yang bikin frustrasi terus bertambah setiap hari. Gagal itu bukan tanda lo bodoh, tapi bukti lo berhenti belajar. Padahal orang lain terus maksa diri tumbuh, walau sakitnya terasa minta ampun dan menusuk hati. Lo tahu apa yang lebih parah daripada gagal? Hidup sebagai orang yang gak pernah berani mencoba lagi karena takut dicap gagal oleh semua orang di sekeliling lo. Lo bilang pengen sukses, tapi tiap dikasih tekanan kecil, lo langsung nyari alasan buat istirahat. Padahal, itu bentuk kabur paling halus yang bikin hidup lo stagnan. Lo bukan lemah karena nggak bisa, tapi karena terlalu nyaman main aman, nunggu waktu yang tepat yang nggak akan pernah datang selama lo terus diam. Hidup ini bukan soal siapa yang paling jenius, tapi soal siapa yang tahan nahan malu, tahan gagal, dan nggak berhenti waktu semua orang sekitar lo nyerah begitu saja. Musuh terbesar lo bukan dunia atau nasib, tapi refleksi lo sendiri di cermin yang tiap hari ngasih alasan buat nggak jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Sekarang gue tanya, sampai kapan lo mau hidup kayak gitu, nyalahin keadaan padahal satu-satunya penyebab gagal lo cuma satu, lo sendiri yang lembek. Lo bangun pagi tapi otak langsung penuh alasan, menunda hal penting seolah waktu bisa dikontrol. Padahal kenyataannya, lo cuma takut menghadapi kegagalan yang menunggu. Lo sering bilang, belum siap, padahal artinya lo takut ngelihat diri sendiri kalah di depan kenyataan yang nyakitin harga diri dan mimpi lo sendiri. Lo nyalahin situasi, orang tua, lingkungan, tapi nggak sadar kalau semua itu cuma pelarian supaya lo nggak ngerasa bersalah atas semua pilihan yang lo buat sendiri. Lo pengen jadi pemenang, tapi mental lo masih kayak korban, sibuk cari simpati orang lain, padahal simpati nggak pernah bikin lo tumbuh atau bikin lo lebih kuat. Dunia nggak bakal berhenti nendang lo cuma karena lo capek, jadi kalau lo lembek, hidup bakal terus menginjak sampai lo belajar berdiri lagi tanpa alasan sama sekali. Lo pernah ngerasa stuck bukan karena nggak bisa maju, tapi karena terus ngulang kesalahan lama, sambil berharap hasilnya tiba-tiba berubah secara ajaib dan instan. Lo pengen hidup besar tapi ngelakuin hal kecil aja masih males, berharap motivasi turun dari langit. Padahal kerja keras nggak butuh suasana, tapi disiplin konsisten. Lo kira sukses itu soal waktu yang tepat, padahal waktu nggak pernah salah. Cuman lo aja yang terlalu sibuk nyari pembenaran buat diem dan menunda langkah nyata. Lo nggak sadar, setiap kali lo nunda, lo ngelatih otak buat nerima kegagalan, dan lama-lama itu jadi kebiasaan yang pelan-pelan merusak potensi diri lo sendiri. Lo takut gagal karena lebih sayang sama ego daripada masa depan, dan itu alasan kenapa lo nggak pernah berani total buat satu hal pun yang penting. Lo pikir gagal karena nggak berbakat? Nggak, lo cuman lembek, dan penyakit ini bisa sembuh kalau lo berani ngelawan diri lo sendiri tanpa kompromi. Setiap kali lo milih aman, lo kehilangan sedikit rasa lapar buat berkembang, dan pelan-pelan hidup lo berubah jadi kebiasaan menunda halus yang berbahaya. Lo mungkin gak sadar, tapi tiap keputusan kecil buat nyerah ngebentuk karakter baru. Karakter lembek yang gak sanggup nahan tekanan keras hidup modern setiap hari. Kebiasaan lo ngelindungin diri dari rasa gak nyaman justru bikin lo ketagihan sama zona nyaman, sampai lo lupa rasanya ambil risiko penting untuk masa depan. Lama-lama, mental lo kebentuk jadi penonton kehidupan orang lain, cuma bisa iri, tapi nggak cukup berani buat ambil langkah pertama yang berarti bagi diri sendiri. Lo scroll media sosial tiap hari, ngerasa termotivasi, tapi nggak sadar lo cuma nyimak kehidupan orang sukses tanpa melakukan apapun untuk kemajuan nyata diri lo. Rasa takut gagal yang lo pelihara nyuri energi, bikin lo sibuk mikirin hasil sempurna, padahal yang dibutuhkan cuma satu langkah berani pertama untuk mulai bertindak. Lo kehilangan respek dari diri sendiri karena tiap janji berubah. Lo yang paling dulu ngelanggar dengan alasan klasik belum waktunya, tanpa sadar merusak karakter.
pelan-pelan lo jadi kebal sama rasa malu, bukan karena kuat, tapi karena terbiasa ngelihat diri gagal tanpa berani tanggung jawab atas hasil yang lo bikin sendiri. Lo mulai nyalahin dunia seolah semua orang beruntung kecuali lo, padahal mereka juga takut. Bedanya mereka nggak kabur waktu rasa takut menghadang mereka secara nyata. Lo terus ngomongin potensi, tapi potensi nggak berarti apa-apa kalau lo nggak punya nyali buat kerja kotor, ngulang gagal, dan bangkit terus tanpa penundaan sedikit pun. Sampai kapan lo mau hidup kayak gini, omong besar, tapi tiap pagi tunduk sama rasa malas sendiri yang lo rawat seperti peliharaan kesayangan? Lo bukan korban keadaan, lo cuma terbiasa milih jalan paling gampang supaya nggak ngerasa gagal di depan diri sendiri. Itu awal semua kelemahan mental. Kekuatan mental nggak muncul dari kata motivasi, tapi dari kebiasaan lo ngerjain hal kecil yang nggak enak tanpa nunggu mood atau inspirasi datang entah kapan. Lo harus sadar, lembek itu bukan sifat bawaan, tapi hasil latihan berulang saat lo lebih sering kabur daripada menghadapi tantangan yang menuntut keberanian setiap hari. Rasa nggak nyaman itu sinyal pertumbuhan. Dan orang yang berani nerima sakitnya justru paling cepat naik level dalam hidup, bukan yang selalu mencari aman. Tantangan lo hari ini simple. Lakukan satu hal yang lo benci tapi penting buat masa depan. Tanpa alasan, tanpa pembenaran, cukup ambil tindakan dan rasakan hasilnya. Kalau lo ngerasa lelah, jangan berhenti, tapi berhentilah hanya saat pekerjaan selesai. Biar otak lo belajar membedakan antara batas fisik dan kemalasan yang menipu. Disiplin bukan bakat, tapi kebiasaan kecil yang lo ulang tiap hari meski otak terus nyari alasan buat rebahan 5 menit lagi, itu inti membangun mental baja. Lo harus punya sistem, bukan semangat dadakan, karena semangat itu nyala sebentar, tapi sistem bikin lo tetap jalan walau mental hancur, atau dunia nggak mendukung. Mulai dari jam tidur, jam bangun, sampai kebiasaan kecil seperti beresin tempat tidur, semua itu sinyal buat otak lo taat. Membangun konsistensi dan disiplin tanpa kompromi. Tantangan lo, pilih satu kebiasaan penting, jalani 30 hari tanpa skip, biar lo belajar tunduk sama komitmen, bukan perasaan atau mood yang berubah-ubah. Setiap kali lo bilang, gua gagal, ubah jadi gua belajar. Karena kata yang lo ulang tiap hari bikin realitas baru, dan pola mental pemenang terbentuk otomatis. Pikiran negatif nggak bisa hilang, tapi bisa dikontrol, dan lo harus melatih diri merespons masalah dengan logika, bukan drama emosional yang bikin stagnan dan takut gagal. Stop ngomong, gue capek, mulai bilang, gue belum selesai, karena bahasa kecil kayak gitu nentuin arah hidup lebih dari motivasi yang datang dan pergi begitu saja. Tulis 5 kalimat positif tentang diri lo tiap pagi, biar otak hafal pola mental pemenang, dan lo mulai membangun versi diri yang tahan banting dan gak mudah menyerah. Fokus lo bukan di puncak, tapi di langkah kaki sekarang. Karena kalau lo berhenti, puncak cuma jadi pemandangan dari bawah tanpa bisa lo raih dengan sungguh-sungguh. Hasil besar itu efek samping dari kebiasaan kecil yang lo rawat terus. Bukan mukjizat dari doa tanpa gerak atau harapan kosong yang nggak pernah nyata. Musuh terbesar lo bukan orang lain, tapi versi kemarin yang terus narik lo balik ke zona nyaman yang lo benci. Itu yang harus lo lawan tiap hari tanpa kompromi. Setiap kali pengen nyerah, ingat, lo cuma perlu menang 1 hari aja, ulang terus sampai kemenangan kecil itu membentuk karakter baru yang gak gampang lembek lagi. Lo gak perlu sempurna buat kuat, cukup jujur kalau lo belum cukup, dan punya nyali terus lawan rasa lembek di dalam diri yang bikin stagnan dan takut maju. Tulis 1 hal paling lo takutkan, lalu lakukan justru hal itu, sampai lo sadar takut itu cuman ilusi yang bikin lo gak bergerak dan gagal sebelum mulai. Sekarang lo bakal ngerasa hidup berubah ketika sadar. Kekuatan sejati bukan menang lawan dunia, tapi menang lawan kelemahan diri sendiri yang selama ini bikin lo stagnan. Sekarang lo udah tahu caranya berhenti lembek, tapi pertanyaan sebenarnya, lo siap nggak ngebayar harga kerasnya perubahan dan disiplin brutal yang dibutuhkan? Bayangin versi terbaik diri lo berdiri di depan. Bukan sempurna, tapi kuat karena dia sudah kalah ribuan kali dan tetap nggak menyerah menghadapi hidup. Dulu lo gampang nyerah, sekarang lo tahan banting karena sadar rasa sakit bukan kutukan, tapi bahan bakar paling jujur untuk jadi manusia seutuhnya yang tangguh.
lo udah berhenti nyari pembenaran karena tiap alasan cuma ngegali lubang lebih dalam untuk mental lo sendiri tanpa pernah ada ujung yang nyata atau penyelesaian. Visual stickman berjalan di lorong gelap, tiap langkah nyalain lampu di dinding, nunjukin perjalanan batin dari lembek ke sosok kuat yang sadar akan kemampuan diri. Lo mulai paham kekuatan bukan datang dari hasil akhir, tapi dari proses brutal yang nggak dilihat siapapun, tapi lo jalani sendirian tiap hari tanpa kompromi. Versi lama, lo mungkin masih bisik udah cukup, tapi sekarang lo cuma senyum karena cukup. Itu kata orang yang nyerah terlalu cepat, bukan versi diri lo sekarang. Lo nggak butuh tepuk tangan siapapun, karena penghargaan paling tinggi adalah saat lo bisa ngaca dan bilang dengan tenang, gua nggak lembek lagi hari ini. Hidup bukan soal pengakuan orang, tapi pembuktian ke masa depan bahwa lo pernah jatuh, tapi milih bangkit tanpa mengeluh sedikit pun. Itu definisi kekuatan sejati. Visual stickman berdiri di puncak bukit, cahaya matahari menyala dari belakang. Siluet tubuh tegap, mata menyala, napas tenang, siap hadapi dunia dengan keyakinan penuh. Lo akhirnya ngerti. Semua rasa sakit yang dulu lo benci ternyata guru paling jujur. Karena dari sana lo belajar makna hidup dan kekuatan sejati tanpa kompromi. Sekarang tinggal satu pertanyaan tersisa. Lo mau balik jadi lembek lagi? Atau mau terus berjuang sampai dunia nggak berani ngeremehin lo lagi? Sekarang lo udah tahu, kekuatan bukan tentang pinter atau jago, tapi siapa yang berani terus berdiri waktu, semua nyuruh lo berhenti dan menyerah begitu saja. Hidup nggak pernah janji bakal gampang, tapi selalu kasih peluang buat yang cukup gila untuk terus maju, meski jalannya penuh luka dan ujian yang nyiksa mental. Lo bukan korban, tapi pemimpin buat diri sendiri, dan tiap keputusan kecil yang lo ambil hari ini bakal tentuin hidup lo 5 tahun ke depan. Visual stickman berdiri di bawah hujan deras, mukanya tenang, mata menyala, simbol bahwa badai bukan alasan untuk berhenti melangkah dan menghadapi kenyataan brutal hidup. Sekarang lo punya pilihan, terus jadi orang lembek yang nyalahin dunia, atau mulai jadi manusia keras yang ngubah hidup sendiri pelan tapi pasti setiap hari. Jangan tunggu motivasi karena motivasi bakal mati, tapi disiplin dan keteguhan lo hari ini bisa nyelamatin masa depan yang selama ini lo impikan tanpa kompromi. Lo nggak harus sempurna, cukup konsisten, karena yang kuat bukan yang nggak jatuh, tapi yang selalu bangkit waktu dunia nyoba nginjak mental dan semangat lo. Dunia nggak butuh kata-kata manis lo, cuma butuh bukti nyata, tindakan kecil lo hari ini yang melawan rasa lembek dan takut gagal di kepala lo sendiri. Visual stickman berjalan ke arah cahaya, meninggalkan bayangan di belakang, simbol perpisahan dengan versi lama diri lo yang dulu takut gagal dan selalu menunda aksi nyata. Jadi, kalau lo masih nunggu waktu yang tepat untuk mulai, ingat satu hal. Waktu terbaik selalu sekarang, karena masa depan dimulai dari keputusan nyata hari ini. Gue bos muda, ini bukan motivasi, ini realita. Kalau video ini kena di hati lo, buktikan dengan aksi nyata, bukan cuma like, komentar kosong, atau nonton ulang tanpa gerak.